أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya kalau orang barat mengatakan life begin at 40, kehidupan itu baru dimulai ketika 40, salah. Kehidupan itu sudah menuju ke the end-nya, menuju kepada terakhirnya itu ketika kita sudah ngelewatin 40. Emang kenapa sih kalau kita punya slogan life begin at 40, hidup itu mulai 40, bahaya? Kalau kita betul-betul gandrung dengan teori ini bahwasanya hidup itu baru dimulai ketika angka 40, ya banyak hal yang akhirnya salah. Ada puber kedua, ada maunya ini, banyak kemaksiatan yang belum saya cicipin, karena merasa 40 itu baru dia hidup, padahal salah. Dalam agama itu angka 40 justru lonceng kematian yang pertama yang sudah diperdengarkan oleh Allah. Makanya setelah kita mengetahui kita sekarang memiliki status yang sama, walaupun kita berbeda-beda, profesi kita juga berbeda-beda, maka sesungguhnya kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan, yaitu adalah banyak kita bertaubat. Lah bertobat ini karena dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai 40 itu kan banyak ya. Dan ingat loh ya, Allah itu tidak mencari manusia yang tidak berbuat salah. Kalau Allah mencari makhluk yang tidak berbuat salah, Allah tidak perlu menciptakan kita sebagai manusia. Allah cukup menciptakan malaikat. Tapi kenapa Allah itu menciptakan kita, saya, Gunawan, Izzy, Yoyon, Rozi, semuanya? Kenapa Allah menciptakan kita semuanya padahal Allah tahu kita pasti berbuat dosa dan kemaksiatan? Karena Allah tunggu di antara kita yang berbuat dosa siapa yang bertobat dan kembali kepada Allah. Angka 40 itu angka yang tepat untuk persiapan. Ibaratin ewe sore adus. Ewe sore ku lapo tah kita? Ewe sore ini berasar apa maghrib ku lapo? Kita ini kalau main bola siang sore main macam-macam ewe sore adus kita. Karena adus pliket. Coba kita ingat nggak waktu kita SMP, SMA di pondok kita atau yang kuliah gitu. Nek sore ku mesti adus. Nek ora adus awakku pliket. Sama kalau sudah 40 itu sudah mulai menjelang asar. Nek wis mau menjelang asar, mau maghrib sudah mandi. Mandi itu filosofinya artinya taubat lah. Kita kemudian juga bukan menjadi orang, kita juga enggak lembarannya bersihkan, yang ngomong juga banyak dosa, yang bicara juga banyak maksiatnya. Makanya angka 40 itu momen supaya kemudian kita bertobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Dan salah satu di antara hal yang kita ingat itu di dalam kita bertobat itu, ingat ya, mati itu tiba-tiba. Ya, tidak ada batasan paling tipis antara kita dengan kematian kecuali batasan ajal. Ya. Berapa banyak di antara kita pakai peci di waktu pagi yang melepaskan pecinya orang lain di waktu siang. Saya masih ingat dulu di Ma'ahid itu ada teman kita kakak kelas atau siapa naik motor tabrakan di jalan di depan Jarum kalau nggak salah. Meninggal dunia 2 orang kalau nggak salah. Itulah yang namanya kematian. Ya. Ada orang yang memakai jilbab di waktu siang yang melepaskan jilbabnya orang lain ketika di waktu malam. Itulah kematian begitu tiba-tiba. Dan kita harus ingat kata-kata hikmah. Farubba min salimin mata bighairi illatin farubba min saqimin asahina minad dahr. Berapa banyak orang yang sehat matinya cepat daripada yang sakit, dan berapa banyak orang yang sakit itu terkadang umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Ada orang naik motor sehat gitu. Padahal dia punya saudara di ICU sudah 1 bulan. Tapi ketika dia naik motor, masukkan kunci motor pergi, ternyata yang nyabut kunci motornya orang lain ketika dia sudah di atas aspal meninggal dunia. Itulah kematian. Makanya jangan nunggu besok, jangan menunggu lusa. Kemudian yang kedua, kematian itu sebabnya banyak. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya faqulu ibnu adam wa ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan fa in akhta'athul manaya asabahul haram hatta yamut. Sesungguhnya sebab kematian itu ada 99 sebab. Kalaupun ada yang luput dari satu sebab, dia bisa jadi tidak selamat dari sebab berikutnya. Ada yang selamat dari jantung, tidak selamat dari diabetes. Ada yang selamat dari diabetes, tidak selamat dari asam urat. Ada yang selamat dari asam urat, tidak selamat dari kemudian misalkan penyakit, misalkan tabrakan di jalan. Itulah kematian. Makanya
itulah yang menjadikan kita mengerti, kalaupun di antara kalian jenengan-jenengan, saya sehat, saya nggak punya gula, nggak punya darah tinggi, walaupun sudah 40, nah itu kan baru 2, masih ada banyak, masih ada 97 sebab yang lainnya. Yang pasti kemudian kematian itu akan datang kepada kita. Dan ingat ya, kematian itu akan menyapa kita sesuai dengan kebiasaan kita. Karena orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata, ada orang muadzin 40 tahun. Ketika meninggal dunia, anaknya kumpul kepada sisinya beliau. Bapaknya itu sesak napas gitu. Ketika anaknya sudah kumpul, tiba-tiba bapaknya itu memberi arahan supaya memberi tanda gitu dengan lewat tanda matanya supaya dia didudukkan. Anak-anaknya paham maksud yang diinginkan oleh bapaknya. Bapaknya ketika sudah susapa itu didudukkan. Dan jenengan tahu apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya adzan sebagaimana kebiasaan 40 tahun yang dia lewati. Adzan dia. Tapi ketika adzan itu, itulah adzan terakhirnya beliau. Sampai kata la ilaha illallah meninggal dunia. Itulah kita akhirnya mengatakan man asya ala syai' mata ala syai'. Siapapun yang terbiasa atas sesuatu maka dimatikan atas kebiasaan yang dia lakukan. Ya, walaupun mungkin kita tidak sebaik itu, tapi kita masih punya kans dan kita masih punya chance untuk kemudian membiasakan kebaikan mulai sekarang. Bukan berarti kalau kita dulunya nakal kita nggak punya chance untuk kemudian meninggal husnul khotimah, belum tentu. Ayo kita belajar dari Freddy Budiman. Freddy Budiman itu kurangnya apa? Bandar narkoba ya, minum khamr ya, alkohol ya, zina nggak usah ditanya. Udah gitu juga nggak beriman. Dimasukkan ke Cipinang malah mengedarkan narkoba. Langsung dilempar lagi ke mana itu? Ke Nusa Kambangan. Tapi justru di Nusa Kambangan beliau bersentuhan dengan salah satu narapidana masuk Islam. Ketika masuk Islam kebiasaannya sholat, puasa sunnah. Bahkan ketika akan meninggal dunia dia dibiarkan, dia nggak mau matanya ditutup. Ketika ditanya kenapa matanya nggak mau ditutup, biar saya ingat dosa-dosa saya. Dan meninggalnya dalam kondisi beriman, taat kepada Allah. Padahal sepanjang hidupnya pengedar narkoba, gembong narkoba. Bukan hanya nilainya ecek-ecek puluhan ribu, ratusan ribu. Nilai transaksi yang dijalankan oleh Freddy Budiman itu setiap harinya bisa puluhan miliar. Tapi akhirnya bisa menjadi orang husnul khatimah. Karena apa? Orang yang beruntung adalah orang yang kembali kepada Allah sebelum kembali fisiknya dan raganya menuju kepada kematian. Ya. Lalu kemudian yang terakhir yang kita harus paham, sesungguhnya ketika kita ingin menghadirkan banyak tobat selain memikirkan kematian tiba-tiba, kematian memiliki 99 sebab, maka yang terakhir adalah kematian itu memiliki 3 peristiwa yang pasti kita nanti rasakan. Makanya lebih baik mengambil garis start umur 40 daripada nanti kita terlambat dan menyesal selama-lamanya. Ada 3 peristiwa besar yang pasti akan kita rasakan kalau kita meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, kita pasti akan merasakan sakaratul maut. Ya, Mas Iwan? Ya, pasti merasakan sakaratul maut. Karena sesungguhnya sakaratul maut itu dirasakan oleh setiap orang. Hatta Rasulullah pun merasakan sakaratul maut. Dan sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Dan sakaratul maut itu puncak rasa sakit yang pernah diderita dan pernah dirasakan manusia itu ya sakaratul maut. Kita ini ada rambut di jempol kaki kita aja dicabut, kita bisa demam 2 hari itu baru rambut di jempol kaki. Kita pernah dengar sebuah kisah orang kalau di penjara dicabut kukunya, itu kita miris, kita ngilu ketika membayangkan, itu baru dicabut kuku, apalagi ruh. Makanya sampai seluruh para ulama itu ngomong, tidak ada rasa sakit yang paling berat kecuali yang dirasakan ketika orang sakaratul maut. Makanya orang ketika sakaratul maut itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak bisa ngomong apa-apa dia. Aduh, tidak bisa. Kenapa? Karena rasa sakit yang dirasakan manusia ketika sakaratul maut itu sampai syaraf itu tidak bisa ngirim pesan ke otak, otak tidak bisa memberikan perintah kepada mulut untuk mengatakan aduh. Kalau kita sekarang dipukul, kita langsung teriak aduh gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya kekuatan syaraf lebih besar daripada rasa sakit yang kita terima. Makanya kemudian syaraf itu masih bisa ngerespon dengan mengatakan aduh kepada mulut.
Tapi kalau sakaratul maut, rasa sakitnya itu lebih besar daripada kekuatan syaraf. Makanya syaraf mengatakan adu itu nggak bisa. Makanya lihat aja kalau orang itu sakaratul maut itu kan Bapak saya ketika beliau menjelang sakaratul mautnya beliau, ya beliau sibuk dengan apa yang beliau rasain. Kadang-kadang kita manggil orang yang sedang sakaratul maut, bu, gitu. Kemudian hanya tetesan air mata kan. Dan itu tiket yang sebenarnya pasti akan menyapa kita. Yang membedakan cuma nomor urutnya saja. Makanya Allah perintahkan kalau sudah 40 itu banyak tobat kepada Allah. Ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin. Setelah kita meminta syukur, kita meminta diperbaiki keturunan, yang terakhir ditutup, minta tobat sama Allah. Dan kita ini gampang memikirkan tobat itu kalau mikir mati. Kalau kita dengar tiba-tiba tetangga kita meninggal dunia, yang kepikiran mati, tiba-tiba kena COVID kemarin seminggu yang lalu masih ketawa buat status, tiba-tiba sekarang sudah tinggal dibawa ke liang kubur dan dalam kondisi sendirian ketika dibawa ke liang luhatnya kecuali 3 orang. Kan kita mikir mati itu, akhirnya kita mau tobat. Makanya 3 peristiwa yang kita rasakan itu pasti kita rasakan, kaya, ndak kaya, soli, ndak soli, itu pasti akan merasakan 3 peristiwa. 1, merasakan sakaratul maut. 2, didatangin setan. Karena setan itu mendatangi kita sampai detik-detik yang terakhir supaya kita tetap bisa berbuat kemaksiatan di akhir kehidupan kita. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, ketika beliau itu akan meninggal dunia, maka Imam Syafi'i itu, Imam Ahmad itu tiba-tiba mengatakan, pergilah kamu, idhab anta, ruh anta. Sampai anaknya itu sempat berkata, wahai bapakku, apa yang kamu usir? Yang aku usir itu setan yang datang dari arah kanan dan datang dari arah kiri. Yang datang dari arah kanan itu menjebak saya dan menggoda saya untuk masuk Yahudi. Yang datang dari sebelah kiri menjebak saya untuk masuk kepada agama Nasara. Masya Allah ya, sudah berat merasakan sakaratul maut, didatangin setan. Pada rasa sakit yang kita rasakan itu berat. Kita bisa bayangkan ya, sakaratul maut ketika dicabut itu ribuan syaraf di kaki mati, ribuan syaraf di pinggul mati, lambung mati. Yang paling berat itu kalau maut itu sudah berada di kerongkongan. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau kemudian nyawa itu sudah di kerongkongan itu yang paling berat. Dan itu pasti kita rasakan. Rasul aja merasakan. Mungkin di antara kita ada yang nanya, kenapa Rasulullah merasakan sakaratul maut, Ustaz? Imam Qurtubi itu sanjang. Imam Qurtubi itu menjelaskan, Allah ingin memberikan pelajaran kepada umatnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah, aja merasakan sakaratul maut, apalagi antum. Bukan Nabi, bukan Rasul. Dan itu kemudian yang kedua, didatangi oleh setan. Dan yang ketiga, kita melihat malaikat yang tidak pernah kita jumpai sepanjang hidup kita. Makanya orang kalau mau meninggal dunia ngelihat ke atas gitu. Dan seakan-akan melihat satu pandangan kosong, semuanya nggak pandangan kosong. Mereka melihat malaikat sebagaimana hadisnya Barok bin Azib. Fa'idha idza kanal mu'min fi inqita'in minad dunya nazala ilaihi malaikatun minal malaikah. Kalau ada orang mau mati itu mereka melihat para malaikat yang datang serombongan. Membawa 2 barang. Kalau yang dicabut orang baik, yang dibawa 2. Kain kafan dari surga, yang kedua adalah minyak wangi dari surga. Masya Allah, inilah perkara yang menjadikan kita harus merenung. Separuh kehidupan sudah kita lewati. Separuh kehidupan, umur 30 mungkin separuh kehidupan. Ini kita separuh lebih. Makanya sudah tidak sama lagi kehidupan kita dibanding umur 20, ketika SMP, ketika kita umur 30, sudah harus nggak sama. Kalau kehidupan kita sekarang masih sama kayak umur 30, kalau kehidupan kita hari ini masih sama dengan kehidupan kita waktu umur 20, berarti ada yang salah pada kehidupan kita.